Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 1 SIMD, mata kuliah Teknik Pemrograman dari Universitas Internasional Batam. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang website yang telah kami rancang atau telah kami buat. Nah, pertama-tama perkenalkan nama saya Riko Jovanka dengan nomor NPM 2131131. Nama saya Arif Firmansyah, NPM 2131100. Nama saya Mulyanto dengan nomor NPM 2131149. Nama saya Vicky Tantri, nomor NPM 2131111. Nama saya Andi Muhammad Ridwan, nomor NPM 2131098. Nah, sebelum kita memasuki proses tentang penjelasan tentang website ini dan penjelasan alurnya, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tema yang kami gunakan adalah website pembayaran aplikasi yang target penggunanya adalah admin sebuah institusi dalam bidang administrasi atau pembayaran. Nah, sebelumnya website ini telah dikembangkan oleh teman saya, tetapi website ini belum jadi sempurna, hanya kurang lebih 30%. Nah, di sini kelompok kami dan beserta teman saya memberikan ide atau solusi tentang tugas ini juga. Nah, kami kembangkan bersama-sama beserta bantuan dari teman kawan saya, teman Ari, yang ikut membantu dalam mengembangkan proyek tugas UTS ini, sehingga kami dapat menyelesaikannya. Walaupun tidak selesai 100%, akan tetapi setidaknya masih bisa digunakan. Baik, yang akan menjelaskan tentang alur teknologinya dan penjelaskan alur logikanya itu akan dijelaskan oleh teman saya Arif Firmansyah. Kepada Arif Firmansyah dipersilakan. Oke, saya Arif Firmansyah akan menjelaskan tentang program atau sistem yang berbasis web aplikasi. Pertama, saya di sini menggunakan aplikasi yang bernama Exam untuk membuat server atau tempat menyimpan data. Setelah itu, untuk kode editingnya saya menggunakan Sublime Text untuk mendekorasi atau membuat button-button yang ada pada sistem web tersebut. Langsung saja kita mulai dari form yang pertama. Di sini saya membuat form login untuk login admin yang pertama karena masih belum sempurna. Jadi saya hanya membuat admin yang sudah tersimpan di database. Contohnya kita buat admin, passwordnya admin juga. Setelah itu login akan muncul ke halaman home form. Di sini sudah dibuat judul atau aplikasinya yaitu pembayaran SPP Universitas Internasional Batam. Untuk kontribusi kami selaku tim bekerja sama, saya dan tim saling membantu untuk membuat form ini. Kami meminta saran dari teman-teman, sekalian juga lihat-lihat dari referensi YouTube dan lainnya. Untuk penjelasan alur logikanya, di sini saya sudah membuat flowchart-nya. Yang pertama, kita login admin. Setelah berhasil login, muncul ke tampilan awal. Tampilan awal. Setelah itu kita menginput, contohnya seperti ini. Di form input ada beberapa input. Yang pertama input untuk mahasiswa. Ini baru khusus untuk adminnya saja yang menginput ke mahasiswa karena websitenya belum sepenuhnya sempurna.
Setelah menginput, di sini ada tombol lihat data, yaitu untuk melihat apakah data tersebut telah masuk ke database atau tidak. Setelah itu input petugas sama, hanya bedanya nama petugas, ID petugas, dan ini hanya untuk petugas. Setelah itu input kelas. Ini untuk melengkapi data mahasiswa yang akan kita gunakan untuk pembayaran SPP-nya. Setelah itu, setelah semuanya, kita ke form pembayaran. Di sini tertulis untuk menginput nama mahasiswa, NPM, semester keberapa, nominal bayarnya berapa, dan nomor rekening. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akan disambung ke teman saya, Riko. Nah, baik. Ini merupakan salah satu contoh dari perancangan yang kami buat. Sebenarnya website ini masih belum selesai dengan penuhnya. Belum 100% selesai karena kami mengingatkan kami juga mengejar target deadline sehingga kami bikin cukup lama dalam rentan waktu cukup panjang. Mungkin karena waktu juga sudah semakin dekat dalam pengumpulan, makanya kami sementara hanya bikin websitenya seperti ini. Oke, untuk alur flowchart tolong dilihatin Ari. Nah, seperti inilah alur flowchart yang kami gunakan. Yang pertama ada login admin. Ketika kita kita sebagai admin setelah login, kita akan menampilkan tampilan UI-nya. Tampilan UI yang tadi itu ada Ari jelasin dari ketampilan UI. Tampilan awal form. Nah, ini merupakan tampilan awal form, tampilan UI. Karena kita tidak bisa bikin terlalu banyak atau bikin terlalu desainnya terlalu fleksibel, jadi kami bikin hanya seperti ini saja. Nah, selanjutnya di button from itu kita bikin ada 5 penginputan, ada input mahasiswa, input petugas, input kelas, input SPP, dan pembayaran. Nah, input mahasiswa ini gunanya untuk menginput atau mengisikan data diri kepada admin mahasiswa mana yang akan diisikan pembayarannya. Nah, setelah itu ada input petugas. Nah, input petugas ini digunanya untuk data petugas siap admin mana saja yang akan menginput pembayaran data mahasiswa ini. Umpamanya ketika terjadi kesalahan dalam penginputan, jadi bisa ditanyakan oleh admin petugas dari suatu institusi ini. Nah, selanjutnya ada dari input kelas. Input kelas nih gunanya untuk mengetahui dari kelas mana mahasiswa ini berasal dan dari prodi mana mahasiswa ini berasal. Nah, selanjutnya ada input SPP. Input SPP ini gunanya untuk melanjutkan dari pembayaran. Misalnya pada tanggal berapa mahasiswa ini bayar, sehingga kita bisa memvalidasi ke pembayaran akhir supaya mahasiswa bisa sehingga bisa dicetak buktinya dan diberikan kepada mahasiswa sehingga pada pihak admin bisa memberikan sebuah bukti bahwa pembayarannya telah divalidasi. Oke, pada button pembayaran ini merupakan final akhir dari pembayaran SPP pada perkuliahan atau sebuah institusi maupun sekolah. Sebenarnya di sini kami bikinnya memang tidak terlalu rumit. Kami bikin mungkin sebisa dari teman-teman kita kelompok yang berkontribusi dalam membikinnya ini. Sebenarnya kita tidak bikinnya satu orang satu dalam satu desain ini. Kita bikinnya berancangnya bersama-sama. Walaupun dibantu oleh teman saya Arif Firmansyah dan dibantunya oleh temannya lagi, sehingga kami diajarin juga dalam membuat sebuah situs website ini. Nah, untuk ke pembagian kontribusi anggota tim ini, nah itu yang saya bilang kita semua bekerja, tidak hanya satu orang. Ari juga bekerja memberikan bantuan kepada kami semua, memberikan tentang
alurnya, memberikan tentang codingnya, sehingga kami juga bisa merancang sebuah website ini walaupun tidak jadi 100%. Sebenarnya website ini memang sebelumnya belum jadi 100%. Jadi kami berniat membikinnya dan mengembangkannya lagi. Mungkin untuk sekarang kami hanya bikin seperti ini dulu websitenya, dan kemungkinan besar ke depannya kami akan belajar lebih mengembangkannya lagi dan memfinalkan website ini. Oke. Baik, segini aja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.